Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh sekalian? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu terhindar dari berbagai penyakit, terutama virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita mulai pembelajaran Quran Hadis di kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin ada yang belum kenal sama Ustadz akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ustadz Muhammad Tarmizi, tinggal di Kelurahan Air Kuti, dekat SMP Negeri 2 Lubuk Linggau. Status menikah, 3 orang anak. Mungkin itu saja perkenalan singkatnya. Kita langsung saja untuk materi pembelajaran hari ini. Perhatikan buku Quran Hadis kalian. Silakan dibuka bab pertama yang berjudul tentang hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad falki. Baik, sudah dibuka bukunya. Pada bab pertama ini, mungkin ada yang sudah belajar tentang hukum tajwid ini. Mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Sebelumnya Ustaz ingin menyampaikan, sesungguhnya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, hukumnya adalah wajib ain. Artinya wajib bagi seorang atau perorangan. Masing-masing seorang muslim, masing-masing diri kita mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Quran ini dengan hukum tajwid yang benar. Dan mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farqi ini adalah salah satu bagian dari cabang ilmu tajwid yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka halaman berikutnya. Di halaman 3 tepatnya, kita membahas tentang hukum bacaan mad. Hukum mad ini sangat banyak kita jumpai dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sendiri, di samping maknanya yang sangat luar biasa, di samping sastranya yang sangat tinggi, dan cara bacaannya pun ada standarnya tersendiri. Untuk di Indonesia kita menggunakan riwayat Imam Hafiz dalam membaca Al-Quran. Pembagian mad, ada mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Mungkin kita tidak asing dengan mad tabi'i. Mad tabi'i atau juga disebut dengan mad asli. Ini paling banyak kita jumpai dalam Al-Quran, karena mad ini sangat lazim kita temukan di surat-surat pendek maupun di surat-surat yang panjang. Sedangkan arti mad itu sendiri adalah panjang atau memanjangkan atau menambahkan bacaan panjang. Sedangkan menurut istilah, mad berarti memanjangkan bunyi suatu huruf karena diiringi oleh satu huruf mad. Apa saja huruf mad? Yang pertama adalah huruf alif, kemudian wawu, dan ya. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang mad tabi'i dan mad asli. Huruf alif, waw, dan ya kapan dibaca panjang? Untuk huruf alif, huruf berharokat fathah atau bahasa kitanya berbaris atas bertemu dengan alif sukun, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Kemudian harokat dhammah atau bunyi u bertemu dengan huruf wawu sukun. Kemudian berharokat kasroh atau bunyi i bertemu dengan ya sukun. Dan tidak bertemu dengan huruf hamzah atau huruf lain yang berharokat sukun.
Ustadz akan mempraktekkan ya contoh bacaan mad tabi'i atau mad asli. Anak-anak sekalian silakan diikuti semuanya di rumah masing-masing. Qala Allah. Perhatikan ko di garis bawah, ko-nya dipanjangkan 2 harokat. Untuk diperhatikan, mad tabi'i ini harus konsisten 2 harokat, tidak boleh lebih. Harokat artinya 2 ketukan atau 2 gerakan. Cara agar konsisten harus diayunkan sedikit. Qala Allah. Kemudian inna ma'akum yaqulu yu'minuna billah fihi huda qila lahum. Ini contoh dari bacaan hukuman. Dan hukum-hukum yang lainnya, contoh bacaan yang lain bisa kalian lihat di Al-Qur'annya masing-masing. Kemudian pembagian mad tabi'i ada 2, yaitu mad tabi'i zahiri, mad tabi'i yang huruf madnya jelas. Seperti yang Ustaz bacakan di awal tadi, ada huruf alifnya, ada huruf ya-nya, ada huruf waw-nya. Itu zahiri, jelas, nampak. Qala Allah, ko, kemudian ada alif setelah ko, ada huruf madnya. Kemudian yang kedua ada mad tabi'i muqaddar. Ini mad tabi'i yang huruf madnya tidak jelas, namun panjang bacaannya sama dengan hukum mad zahiri. Perhatikan contohnya. Ya ma'asyara. Perhatikan, ya berharokat tegak. Itu sebenarnya ya itu ada alifnya, tetapi dia tersembunyi. Yuhyi itu juga sama. Maluhu wa ma. Sekarang kita masuk ke bagian B, menerapkan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli dalam Al-Quran. Ini kita mengambil surah Al-Qari'ah. Silakan disimak bacaan Ustadz sambil kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan setiap huruf madnya harus konsisten 2 harokat. Al-Qari'ah. Mal wa ma. Ulangi. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, silakan anak-anak soleh-soleh semuanya untuk belajar membaca surah Al-Qari'ah dengan menerapkan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Memperhatikan huruf alif yang didahului fathah atau baris atas, kemudian huruf ya didahului baris kasroh atau baris bawah, waw mati didahului oleh dhamma atau baris depan.
Itu penjelasan tentang mad tabi'i. Berikutnya kita masuk ke mad far'i. Nah, apa itu mad far'i? Far'i kalau bahasa kitanya artinya cabang. Jadi mad far'i ini banyak macamnya. Secara istilah, mad far'i ini adalah bacaan mad yang bertemu dengan huruf hamzah atau huruf lain yang berharokat sukun. Akibat dari pertemuan tersebut, maka panjang bacaannya berubah dan tidak seperti mad tabi'i. Ya, secara keseluruhan mad far'i ini ada 13 macam, tapi di bab ini kita hanya membahas sebagian saja untuk mad far'inya. Yaitu mad silah, ada mad badal, ada mad tamkin. Pertama itu mad silah. Apa itu mad silah? Kalau bahasa kita silah itu sambung. Kalau ada kata silaturahim artinya menyambungkan. Rahim itu kasih sayang. Artinya menyambungkan tali kasih sayang. Nah, pada hukum mad ini atau mad silah ini ya, ada juga istilah menyambungkan. Apa makna lainnya? Mad silah adalah huruf mad tambahan yang diperkirakan setelah huruf hak dhamir. Hak dhamir ini adalah hak pengganti yang dikira-kirakan dengan harakat dhammah atau kasroh dan dibaca wasol atau sambung. Ya. Karena dibaca wasol atau sambung inilah, maka ia dikenal dengan istilah hukumnya mad silah. Kemudian apa itu hak dhamir? Hak dhamir itu di atas adalah hak yang dalam bahasa Arab berfungsi sebagai kata ganti. Misalnya hu, hi, ha. Kalau bahasa kita itu orang ketiga ya. Nya atau dia. Bunyinya bisa hu, bisa hi, bisa ha. Kemudian pembagian mad silah pun ada dua macam. Ada mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah apabila ada dhamir jatuh setelah huruf hidup dan tidak bersambung dengan kalimat sesudahnya, di mana kalimat sesudahnya terdapat alif lam yang berfungsi ta'rif atau alif lam ta'rif. Cara membaca bacaan mad silah qasirah adalah memanjangkan bacaannya satu alif atau dua harokat, dan ada yang membacanya dua alif atau empat harokat. Tetapi pada umumnya dibaca satu alif atau dua harokat. Perhatikan contoh, silakan simak dan diikuti. Innahu kana walahu ma akhladahu kalla bihi kathiro. Semuanya diikutin dari rumah. Innahu kana walahu ma akhladahu kalla bihi kathiro. Untuk catatan, jika dhamir hak bersambung dengan kalimat sesudahnya yang ada alif lam ta'rifnya, maka dhamir tersebut tidak dibaca panjang. Tidak berlaku mad silah qasirah, tetapi harus dibaca pendek atau qasar. Contohnya sebagai berikut. Lahus samawatu. Lihat, hu di sana bertemu dengan alif lam pada kalimat as-samawat. Maka lahunya tidak dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Hu langsung masuk ke sinnya. Lahus samawat.
Allamahul bayan. Annahul haqq. Lahul hamd. Kemudian domir ha juga harus dibaca pendek jika domir tersebut jatuh setelah huruf yang berharokat sukun. Nah, perhatikan, kalau haknya berada setelah huruf berharokat sukun, ia juga tidak dibaca panjang, tapi dibaca qasar atau pendek. Perhatikan contohnya. Ra'aitumuhu. Mu ada waw mati, ketemu hu. Hu-nya juga dibaca pendek. Pada kasus ini, hu-nya tidak dibancangkan. Ra'aitumuh. Itu kalau kita mau mewakafkannya. Kalau kita mau mewasolkan, menyambung, hu-nya dibaca pendek. Ra'aitumuhu. Dakhaltumuhu. Ruhum minhu tukhfuhu. Nah, itu penjelasan tentang mad silah qasirah. Pada intinya, mad silah qasirah ini berlaku bila ia tidak bertemu dengan alif lam dan tidak berada setelah huruf waw sukun atau huruf yang sukun sebelumnya. Bacanya satu alif atau dua harokat. Berikutnya, mad silah tawilah. Ini lawan dari mad silah qasirah. Mad silah tawilah adalah mad silah yang bertemu dengan hamzah qata. Ya. Hamzah qata sehingga mad ini hampir sama dengan mad jaiz munfasil. Apa itu hamzah qata? Yaitu hamzah yang terputus. Maksudnya adalah hamzah yang cara membacanya terputus dan tidak diteruskan, tetapi hamzah tersebut tetap terbaca. Ya. Pada Al-Quran Mushaf Utsmani yang ada di Indonesia, hamzah qata ditandai dengan huruf hamzah kecil di atasnya. Ya. Biasanya ada di atas huruf alif. Ini. Yang ini. Nah, ini ada huruf alif. Di atasnya ada hamzah kecil, itu namanya adalah hamzah qata. Ya, jika alifnya berharokat kasroh, hamzah ditulis dengan alif di bawahnya hamzahnya. Seperti ini. Kemudian panjang bacaan mad silah tawilah ini mayoritas ulama qura membacanya 2,5 alif atau 5 harokat. Ingat, satu alif itu 2 harokat. Kalau 2 alif itu 4 harokat. Kalau 2,5 alif 5 harokat. Apa itu harokat? Gerakan. Bisa dengan ketukan tangan atau gerakan jari kita. Ya. Di antara mereka ada juga yang membaca qasar dengan 1 alif. Tapi para mayoritas ulama Quran membacanya 2,5 alif. Perhatikan contoh berikut. Fiha azwaj. Perhatikan ada ha, ya, bertemu dengan hamzah, ya dibaca 2,5 alif. Bihi azrihi, mad silah ketemu alif lagi, dibaca 2,5 alif. Kana lahu ikhwah. Lahu mad silah bertemu alif juga dibaca dengan 2,5 alif atau 5 harokat. Itu penjelasan tentang mad silah tawilah. Kemudian kita coba mempraktikkannya, menerapkan hukum bacaan mad silah dalam surah-surah pendek pilihan. Tadi kita sudah membaca surah Al-Qari'ah untuk praktik mad tabi'i. Sekarang kita membaca surah Al-Zalzalah untuk mempraktikkan hukum bacaan mad silah ini. Disimak dan diikuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ikutin semuanya. Setelah Ustaz membaca, kalian ikutin di rumah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ikutin lagi. Wa qalal insanu ma laha. Ikutin lagi. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ikutin juga. Ya. Bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita hari ini. Bila ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.